SD Mangunsari 2. Mewujudkan satuan pendidikan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kuat, cerdas, dinamis, dan peduli lingkungan agar tercipta profil pelajar Pancasila. Nah, di sini alhamdulillah ya kita sudah menyepakati bersama bahwa visi kita itu sudah mengacu pada profil pelajar Pancasila. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya. Pada kali ini saya mengangkat kembali tentang modul budaya positif, yaitu pertama ada perubahan paradigma, sampai nanti ada segitiga restitusi. Tentunya yang pernah ikut IKM pernah mendengarkan juga ya segitiga restitusi ya, Budi atau Debat, bahwa pembelajaran paradigma baru era sekarang ini adalah pembelajaran yang terdiferensiasi yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Itu sudah tertulis dalam visi misi kita. Nah, tinggal komitmen kita untuk mewujudkan visi misi itu dalam sehari-hari kita di sekolah. Apa itu disiplin positif? Saya ingatkan kembali di sini karena Bapak Ibu sudah paham betul tentang disiplin positif, bahwa sebuah cara untuk menumbuhkan kesadaran siswa sehingga mereka bisa melakukan sesuatu itu ikhlas tanpa sogokan. Sogokan di sini mungkin ancaman, hukuman maupun penghargaan, hadiah. Jadi sebenarnya hadiah itu bukan sesuatu yang baik, tapi ada sisi negatifnya juga. Nah, itu yang akan kita dalami di sini. Jadi ikhlas, oh tanpa hukuman. Nah, kita dasar perhatikan foto saya. Tapi kita fokus pada kebutuhan dasar manusia. Tidak bisa dipungkiri kita butuh untuk bertahan hidup, butuh kasih sayang dan terima kasih dari orang lain, butuh penguasaan seperti penguasa-penguasa atau pemimpin, butuh kebebasan dan kesenangan. Nah, itu yang kita miliki sebagai manusia, itu sudah hal yang lumrah. Kita butuh untuk bertahan hidup sampai kita butuh kesenangan. Tentunya kesenangannya pun juga berbeda masing-masing orang. Itu yang menjadi dasar kita dalam mengimplementasikan atau kita mengajar. Perilaku manusia itu pada dasarnya termotivasi oleh 3 hal ini. Kadang orang itu menghindari yang tidak nyaman, pengen yang nyaman-nyaman saja, pengen di zona nyaman saja. Kadang seperti itu. Kadang juga mereka melakukan sesuatu itu butuh imbalan atau penghargaan, biar dipuji. Itu sudah manusiawi. Kemudian yang ketiga, berusaha seperti yang diinginkan orang lain. Nah, kadang kita sebagai manusia kan seperti itu sudah manusia. Tapi itu harapannya ketika kita masuk di sekolah, kita bisa menularkan hal-hal yang baik kepada anak agar tidak menghindari ketidaknyamanan, tidak butuh penghargaan dan imbalan, tidak berusaha seperti yang orang lain minta, sehingga anak-anak kita itu menjadi seorang yang memiliki jati diri yang tangguh. Itu yang menjadi harapan dari budaya positif. Konsep disiplin yang gagal karena kita tidak menyadari ya bahwa kita memberikan konsep yang gagal kepada anak, mendisiplinkan orang lain atau sesuatu dengan hukuman. Yo, kalau tidak pakai atau tidak mengerjakan PR, kamu saya suruh lari. Artinya kan anak mengerjakan PR karena takut supaya tidak suruh nyari, bukan karena apa? Bukan karena syaratnya. Nah, kadang itu yang sering kita lupa ya. Kemudian mendisiplinkan orang lain dengan imbalan dan penghargaan. Ayo nanti kalau yang mengerjakan PR atau selesai pertama saya beri permen. Yang dapat nilai 100 dapat uang 100.000. Nah, itu. Kadang kan seperti itu. Nah, itu kadang kita terangkan tapi itu mungkin tidak bisa memberikan hal yang positif untuk kedepannya. Untuk saat ini mungkin bagus, tapi untuk kedepannya perlu kita terangkan. Harusnya kita itu memberikannya konsekuensi dan restitusi. Apa itu? Konsekuensi itu adalah jadi dia itu sadar bahwa dia melakukan sesuatu itu untuk jangka panjang. Kita beri pengertian, kamu mengerjakan PR itu bukan untuk dapat nilai, tapi itu untuk nanti ke depan. Karena nanti ini ada manfaatnya ke depan. Kemudian ada restitusi. Di sini restitusi itu adalah bagaimana pendekatan kepada anak. Kita berusaha cari tahu, kenapa kamu kok tidak mengerjakan PR?
Mungkin dia kan di rumah mungkin banjir atau apa, ada alasan mungkin. Nah, kita cari tahu dulu alasannya kenapa tidak mengerjakan PR. Baru kita berikan tindakan. Ya. Disiplin. Oh ya, maaf. Di atas disiplin harusnya ya. Ini, tapi bersemangat. Bersemangat, oh ya. Tadi juga ya Mas. Yang ini tidak langsung untuk menerangi, malah menerangi. Menerangi. Oh iya, menerangi ya. Iya. Terima kasih Dwi. Mas Bayi nanti saya revisi untuk Iya. materinya. Jadi ada dua ya, ada tiga. Tiga. Jadi restitusi yang perlu kita tekankan ya. Jadi kita cari tahu dulu anak itu kenapa melakukan sesuatu kesalahan. Itu yang perlu kita ajar. Nah, ini pendekatan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok yang benar. Nah, memperbaikinya itu dengan cara kita bertanya. Jangan capek-capek untuk bertanya. Nah, dalam 5 posisi kontrol restitusi itu ada 5 posisi. Penghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Dan ini semua kita lakukan dalam restitusi, tapi ada tingkatan-tingkatannya. Penghukum itu adalah paling akhir. Kita harusnya sebagai manajer dulu ketika restitusi. Apa arti manajer? Kita menggali informasi. Karena seorang manajer itu adalah seseorang yang bisa menggali informasi rekan-rekannya sehingga bisa menjalankan sesuatu dengan baik. Kita cari tahu dulu kesalahan anak atau mungkin anak itu tidak membawa buku, itu kita cari tahu dulu. Bertanya, ibu itu dulu pernah juga seperti kamu tidak membawa atau tidak mengerjakan PR. Nah, tapi bagaimana? Nah, nanti kita kait-kaitkan dengan pertanyaan. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat, karena punya pengalaman yang lebih banyak dari saya, sudah punya cara untuk pendekatan kepada anak. Ini hanya saya mengingatkan saja. Pemantau, kita pantau dulu. Nah, itu mencapai karena orang tuanya berdagang, mungkin dia malamnya membantu orang tuanya. Nah, dari hasil pantauan kita itu sebagai bahan kita menginterogasi anak-anak. Kemudian sebagai teman, tadi yang sebagai perantau benar. Kita sebagai guru juga sebagai teman, sehingga aku nyaman dalam pembuat merasa bersalah. Nah, ketika kita mengikuti tahap-tahapan tadi pertanyaan sampai sebagai teman, anak itu, oh ya saya salah. Apa yang salah itu salah ternyata. Sehingga akhirnya kita berikan apa itu yang harus kamu, bukan kita yang berikan hikmah, tapi kita tawarkan apa yang kamu lakukan ketika kamu sudah melakukan kesalahan. Nah, dia juga jadi sendiri kesepakatan. Kita tanya apa yang harus kamu lakukan dengan kesalahan. Nah, pada akhirnya ketika kita kembali ke kelas yang besar di dalam kelas, kita membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan. Akan tetapi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang bernilai positif, ungkapan yang positif. Kalau peraturan kelas kan siswa tidak boleh, siswa berangkat pukul 7, siswa masuk dengan tertib, siswa mengerjakan PR, siswa tidak boleh makan di dalam kelas. Itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas isinya itu adalah sesuatu yang positif. Nah, itu kami siap berangkat lebih awal. Itu kita bersama-sama menyimpulkan dengan anak. Contoh lain, kami siap disiplin dalam mengerjakan PR. Nah, itu kan ketika anak baca itu kan positif auranya. Bukan, aduh, harus mengerjakan PR. Siswa harus berangkat di awal. Itu. Nah, ini semua tentang keyakinan kelas, budaya positif, itu merupakan salah satu bagian dari implementasi profil pelajar Pancasila yang ada di visi misi sekolah kita. Tadi kan di awal saya awal dari visi misi dan akhirnya ada keyakinan kelas. Nah, ini harapannya kita bisa menerapkan kepada anak-anak. Saya juga di kelas 6 sedang mengarah ke keyakinan kelas. Nanti supaya kita bisa bersama-sama. Itu mungkin ada yang ingin disampaikan, itu sharing dulu sebelum saya melanjutkan kepada diskusi selanjutnya. Monggo. Nah, ini Bu yang mau sharing tentang visi kita kaitannya dengan profil belajar Pancasila. Ya, kalau melihat visi yang kita punya tadi ya Mas. Ya, kalau satu. Nah, ini visi SD Negeri Sari dulu ya. Kalau
merdeka, maka kita biar visi itu mencerminkan profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Nah, akhirnya kita mewujudkan satuan pendidikan yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kuat, cerdas, dinamis, dan peduli lingkungan pada saat itu sebelum ada perubahan. Nah, karena kita tertuju di kurikulum merdeka dan Pak Mas Menteri itu mengharapkan bahwa akan terwujudnya profil pelajar Pancasila, akhirnya kita tambahi tercipta profil pelajar Pancasila. Itu kemarin kita memang untuk mewujudkan visi seperti itu, Bu. Karena itu kata mewujudkan itu berarti kan harus apa ya? Harus kita harus harus itu ada kata awalan kan berarti kata kerjanya harus terwujud dari satuan pendidikan kita. Gitu, Mas. Berarti pada intinya kita punya komitmen bersama untuk mewujudkan, artinya melakukan ya, supaya apa yang kita lakukan sehari-hari seperti tadi salah satunya budaya positif itu tujuannya untuk tercipta profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada diskusi tentang visi-visi ini. Ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu isi. Silakan. Kami tidak turun. Isi. Nah, itu silakan Bapak Ibu isi tentang visi kita. Ini tertuang dalam 5 pertanyaan. Nanti yang sebagai bahan diskusi kita dan nanti komitmen kita dalam mewujudkan visi dari SMA Nusa. Ini kalau jawabnya sudah tidak berarti tidak semuanya Dipersilakan ya. Sebagai masukan tidak disampaikan bersama-sama bagaimana tentang visi kita ini. Oke, sudah ya. Mungkin saya membutuhkan 2 guru untuk membacakan apa yang sudah diisi dari pertanyaan. Karena nanti yang belum tadi aja. Karena nanti akan saya kaitkan. Nanti kan akan kita kaitkan. Silakan. Bapak Jadi. Di bawah, Pak. Ya. Apakah visi Sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? ya Hampir. Mendekati. Apakah yang ini disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Itu tentang terciptanya profil pelajar Pancasila. Ya. Ketiga, jika iya, apa saja tuliskan masukan dari peserta diskusi, kemudian susun bersama hingga menjadi kalimat visi. Ini berkaitan dengan pertanyaan nomor 4, yaitu tentang jawaban nomor 4 tentang tercipta profil pelajar Pancasila. Kemudian yang nomor 5, kita akan mewujudkan, ya, kita kan tadi visinya akan mewujudkan. Nah, wujudnya ini apa? Sing profil pelajar Pancasila wujudnya sih kalau kita akan mewujudkan suatu rumah yang bagus tingkat 3. Oh, ini rumahnya tingkat 3 ya. Nah, ini wujud daripada profil pelajar Pancasila di SD Mangunsari 2 itu nanti seperti apa? Mungkin kurang diuraikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fadil. Masukan yang bagus tadi. Kita mungkin juga sudah bisa merasakan ya sebenarnya tentang profil pelajar Pancasila itu sudah kita terapkan seperti dalam 1 minggu kita melakukan pembiasaan. Berlima. 6 ya, 6 kita pembiasaan. Dalam pembiasaan itu kita sudah melakukan yang pertama tentang upacara nasionalisme masuk. Kemudian hari Selasa kita tentang tema keagamaan, kan profil yang pertama itu ya. Kemudian hari Rabu kita mengadakan senam, jasmani. Kemudian hari
Kamis kita nasionalisme, berwawasan global, kebangsaan, wawasan global masuk di situ. Jumat kita juga sudah mengadakan tentang religi, yaitu profil yang pertama. Kemudian kita juga sering mengadakan kita gotong royong, kerja bakti. Itu merupakan mandiri, kreatif dan benar. Kreatif dan benar kritis harapannya bisa diterapkan di pembelajaran cerdas. Karena kalau kita kembali ke kalimat rumpang tadi, nah kita memimpikan murid-murid yang tadi apa dari berkarakter. Nah, apakah sudah sinkron dengan visi kita? Sudah ya. Alhamdulillah, nah, tadi yang disampaikan Ibu tentang karakter itu tertuang dalam kalimat profil pelajar Pancasila. 6 itu kan tentang karakter semuanya. Nah, kita harapkan akan komitmen bersama. Kemudian kalau kita sikapi pada kalimat rumpang yang keempat, murid sekolah kita sadar betul bahwa tadi yang menjawab nomor 4 siapa ya tadi? Pak Eri bahwa bagaimana Pak Eri? Mempunyai apa? Karakter dan bakatnya. Ya, karakter dan bakatnya yang berbeda-beda. Nah, karena kita punya karakter yang berbeda-beda, bakat yang berbeda, tugas kita di sekolah untuk mengembangkan karakter dan bakat kita. Ya, itu peningkatan anak ya. Jadi terima kasih Pak Parno menyampaikan bahwa kita harus komitmen melakukan program-program yang mewujudkan ini. Salah satunya tadi pembiasaan dan juga dari Pak Edi tentang bakat minat ya. Pak Edi juga sudah mengawali mengirimkan anak-anak lomba dan melatih. Itu perlu kita apresiasi bersama bahwa kita sudah bisa. Nah, Ya tambahan Pak. ya, Kan kita diskusi ya. ya, Diskusi bukan apa, kan menjatuhkan apa, diskusi kan lebih baik. ya, ya. Tapi di sekolah kita ada kegiatan, misalnya apa itu doa bersama atau Asmaul Husna, itu kan usaha untuk terciptanya profil Pancasila. Yang kami ingin sampaikan itu nanti bisa dibawa Mas Dadan ke lebih lanjutnya. Nah ini loh wujud profil Pancasila, pelajar Pancasila di negeri bangsa itu ini misalnya anak-anak sekarang sholatnya sudah baik, sudah hafal tentang Asmaul Husna. Itu yang kita kali maksudnya profilnya seperti itu. Anak-anak itu tidak melakukan bully kepada temannya, suka, jadi ada nyatanya gitu loh Mas. Ya. Ada nyatanya. Ya. Tadi yang kita sama-sama kan berdoa bersama Asmaul Husna itu kan baru usaha terciptanya profil Pancasila. Dan profil itu seperti apa maksud saya itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Parno. Ya. Saya nanti bisa dimasukkan. Ya, itu masuk. Jadi mungkin untuk memfasilitasi apa yang diusulkan Pak Parno tadi, mungkin ke depan kita mendokumentasikan. Kan kita tuh sudah ya kayak Mas Ali kan sudah praktek ya. Jadi kita dokumentasikan supaya semuanya tahu bahwa kita itu sudah bisa sholat. Mungkin bukan Mas. Kalau yang dimaksud Pak Parno mungkin ya Pak, karena yang kemarin sudah kita bahas. Memang itu profil pelajar Pancasila itu yang dikendaki Pak Parno kan wujudnya, wujudnya yang kita lakukan keseharian. Wujud mungkin berupa sikap, karakter itu. Nah, ini kan kita pagi itu sudah anak-anak sudah salaman, pembiasaan yang dilakukan anak dilakukan oleh Bapak Ibu guru, kemudian dilakukan oleh warga sekolah ini. Sebagian besar kalau kita lihat itu sudah hampir terwujud profil pelajar Pancasila. Selasa kami sudah ada BTQ, terus kemudian Selasa dan Jumat itu sudah ada doa bersama, kemudian Asmaul Husna, kemudian peduli lingkungan, ada kerja bakti dan sebagainya. Nah kalau kita terangkan di dalam profil pelajar Pancasila, visinya kan itu. Nah itu di breakdown menjadi misi-misi, misinya yang di bawah. Nah itu kan baru visinya Pak. Nah kemudian misinya itu kan diterangkan banyak sekali. Kemarin itu ada misi tahunan, misi 4 tahunan, misi 2 tahunan itu saya tuangkan pada kurikulum. Sehingga visi ini kan
global secara keseluruhan, kemudian dituangkan dalam misi. Sebelum misi, tujuan dari SD Mangunsari 2 itu sudah ada semua di kurikulum. Sehingga ini kemungkinan yang diterangkan Pak Dadan ini sesuaikan visi dengan profil pelajar Pancasila yang dikehendaki kan begitu. Ngaten Pak D, kemarin itu sudah tertuang di misi-misinya semuanya. Misinya kan banyak sekali. Jadi nomor 1, 2, 3 sampai berapa itu banyak sekali. Sehingga kalau ditulis di sini kan terlalu lama kita buat misinya Mas Dadan. Kalau ada apa? Nah, ini salah satunya nih. Nah, Ini ada. oke. Nah, ini kan salah satu wujud anak kita memberikan kepada orang yang dibuat dengan Pak Parno kebetulan. Itu wujud anak-anak menunjukkan profil pelajar Pancasila. Salah satunya seperti ini. Anak mandiri, anak disiplin, kemudian patuh pada orang yang lebih tua. Itu kan karakter. Itu salah satunya. Mungkin itu ada lagi masukan mungkin yang terakhir. Saya mau memberi masukan. Oke, silakan. Terima kasih. Saya mengapresiasi pendapatnya Pak Parno. Ya. Terima kasih Pak Parno, ini pertanyaan yang bagus. Saya hanya ingin memberi masukan dalam menyusun visi. Jadi memang benar kita harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Itu sangat disarankan karena memang isunya sekarang kan yang besar itu. Tetapi di dalam visi ketika kami mengikuti pemaparan dari fasilitator itu, memang kita itu akan mengusung visi itu dari profil pelajar Pancasila. Tetapi dalam visi itu tidak semata-mata dituliskan di situ